Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan waktu luang kepada kita. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan bertemunya kita dengan hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari amalan-amalan saleh. Karena kita sangat membutuhkan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalan kita, jika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia. Sedikit amal yang kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bermanfaat untuk kita. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu di program terbaru, yaitu membaca kitab Sirah Nabawiyah, dan kita memilih sebuah kitab yang ringkas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu ringkas sekali, berjudul Taghridatus Siratin Nabawiyah, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi, hafizahullah ta'ala. Taghridat artinya adalah kicauan, senandung, siulan, seperti siulan burung, senandung kicauan burung. Tapi di sini adalah as-sirah nabawiyah, sirah Nabi SAW. Taghridat as-sirah nabawiyah. Tidak ada manusia yang lebih banyak diterjemahkan biografinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW yang tersimpan rapih biografinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Adapun yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, nabi yang lainnya, tidak banyak sekali Allah SWT ceritakan. Karena memang Allah menjadikan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, merupakan Nabi yang paling mulia dari banyaknya para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang sangat mulia. Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang mengimami para Nabi seluruhnya ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam Isra Mi'raj. Dan ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang mengimami suatu sholat kecuali imam tersebut memiliki kedudukan yang paling tinggi. Begitu juga di hari kiamat. Di saat seluruh manusia mendatangi para nabi tidak mampu memberikan syafaat. Hanyalah Nabi Muhammad SAW yang mampu memberikan syafaat. Sehingga di sini disebut dengan Al-Maqam Al-Mahmud. Al-Maqam Al-Mahmud, tempat yang sangat terpuji. Yang setiap usai kita mendengarkan azan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Metode yang kita akan jalani atau kita akan praktekkan di sini hanyalah membaca kitab ini secara cepat, karena nanti kita akan adakan insya Allah dengan izin Allah kajian lebih panjang lagi tentang buku ini. Penuntut ilmu terkadang membutuhkan waktu untuk membaca sebuah buku dengan cepat sekali. Penting. Karena
Di antara buku-buku yang para ulama buat tulis, terkhusus buku-buku ringkasan, itu harus dibaca secara cepat. Dan ini termasuk buku yang ringkas dari sirah Nabi SAW. Nah, dan ini adalah ringkasan dari buku penulis. Jadi penulis ini memiliki buku yang tebal yang berjudul Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Kemudian beliau ringkas, mengingat kalau tebal itu masyarakat awam akan sedikit yang membaca, kaum muslimin akan sedikit yang membaca, sehingga perlunya ada buku ringkasan tentang sirah Nabi SAW. Nah, Taqridat As-Sirah Nabawiyah karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Dan ikhwah, kita akan membaca seperti biasa tentang muqaddimah, kata pengantar beliau. Apa yang beliau sebutkan di sini? Naam, tafadhal, Akhi Iwan. Langsung saja, Ustaz ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala al-muallifu afidahukumullah. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imam muttaqina wa nabiyina Muhammadin wa ba'du fahadhihi tagridatu mukhtasaratun min kitabi Lu'lu'il Maknuni fi sirati nabiyil ma'muni murattabatun tartiban mutqanan li ahdathi sirati nabawiyah dunal ikhlali bitasalsuli ahdathiha kuntu qad goradtu biha fi Twitter. Fi Twitter wa tamma bihamdillahi tab'uha liyashula tadawuluha was'alullaha an yanfa'a biha wa yaj'alaha khalisatan liwajhillah. Liwajhihil karim. Wassallallahu ayan fa biha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Musa bin Rashid Al-Azimi. Nah, ininya tanggalnya dibaca enggak? Kalau nggak mau dibaca enggak apa-apa. Baik. Nah, ikhwati fillah azanallahu ayyakum. Ini berkaitan tentang muqaddimah, kata pengantar dari penulis. Ringkasan dari kitab beliau yang tebal, judulnya Al-Lu'lu'ul Maknun, mutiara yang tersembunyi, Akhi Harun, fi siratin Nabiyil Ma'mun, di dalam sirah Nabi yang terpercaya, amanah, Ma'mun. Buku ini sebuah ringkasan, tetapi ringkasan yang sangat rapi. Nanti Anda bisa pahamin. Dari tahun ke tahun diurutkan, dari bulan ke bulan itu diurutkan juga. Luar biasa buku ini. Jadi antum kayak seolah-olah kayak membaca, tapi seolah kayak menonton, kayak film begitu. Karena memang silsilahnya, keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian yang berikutnya, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Masya Allah. Nanti antum bisa ini kan. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum.
Beliau juga menyebutkan di muqaddimah sini berkaitan tentang asalnya. Ya, beliau mengatakan kuntu qad gharrattu biha bi Twitter. Sebelumnya saya sudah pernah membuat status tentang sirah Nabi di Twitter. Dan alhamdulillah sudah dicetak juga buku ini agar lebih mudah lagi. Dan buku ini sangat tipis sekali. Kecil, kayak buku saku begitu, akhi. Ya, antum bisa masukkan ke ransel. Nah, kemudian terakhir beliau berdoa, was'alullah an yanfa'a biha, dan aku mohon kepada Allah agar menjadikan buku ini adalah buku yang bermanfaat. Wa ja'aluha khalisatan liwajhil karim. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan penulisan buku ini ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir beliau mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarga dan para sahabatnya. Ditulis Musa bin Rashid Al-Azmi, seorang ahlus sunnah yang tinggal di negeri Kuwait, dekatnya Arab Saudi. Ditulis pada 9 April 2014. Ya, 2014. Dan beliau menulis di Twitter, berarti beliau nulis Twitternya kurang dari tahun atau sebelum tahun 2014. Itu bertepatan dengan 9 Jumadil Akhirah tahun 1435. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Kalau antum ingin mengecek Twitter beliau, di sini ada Musa Al-3 Azmi. Ya, ini Twitternya beliau, nanti anda bisa cek. Nah, tafadhol. Ini ringkas-ringkas sekali, subhanallah, ringkas, nggak panjang lebar. Kalau antum mau panjang lebar, merujuk ke buku aslinya beliau. Buku asli beliau berjudul Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ya, ada tebel berapa jilid begitu. Nah, tafadhol. Khiwan. Akhi Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Zawaju Abdillah ibni Abdil Muttalib min Aminah binti Muttalib. Muttalib punya akhi Iwan lambat. Akhi Harun dulu. Zoom-nya antum ada bermasalah atau gimana? Sinyalnya. Akhi Iwan. Zawaju Abdillah ibni Abdil Muttalib min Aminah binti Wahb. Al-wahid tazawwaj Abdullah ibnu Abdil Muttalib bi Aminah binti Wahb. Hamalat Aminatu min Abdillah. Ra'at Aminatu fi manamiha ru'ya hina hamalat bi ibniha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Annahu kharaja minha nurun adaat minhu qusur Syam. Tufi Abdullah wa Aminatu hamilun bi mauludiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan pertama berkaitan tentang pernikahan ayah beliau, ayah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Aminah binti Wahb, dengan Aminah binti Wahab. Abdullah putra dari Abdul Muttalib, Aminah putri dari Wahab. Mereka semuanya adalah pembesar orang Quraisy. Abdul Muttalib pembesar orang Quraisy, Wahab juga pembesar orang Quraisy. Nah, pernikahan ayahanda dan ibunda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah pasti tentunya hamil. Hamil mengandunglah Aminah dari putra Abdullah
Nah, disebutkan ra'at Aminatu fi manamiha. Aminah ibunda Nabi, beliau pernah bermimpi. Dalam mimpi beliau, hina hamalat bibniha Muhammadin SAW. Tatkala waktu itu Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah ada di kandungan. Kemudian ibunda beliau bermimpi. Dan Rasulullah SAW pun beliau mengatakan, annahu kharaja minha nun adha'at minhu qusurusya. Jadi ini yang menceritakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menceritakan, ibuku pernah bercerita kepadaku, tapi melalui perantara ya, karena Nabi Muhammad tidak mendapati ibunya semasa Nabi Muhammad sudah besar. Mungkin dari Ummu Aiman. Ummu Aiman, budak dari Abdullah, yang diberikan untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Intinya Nabi Muhammad pernah berbicara, menceritakan, ketika ibuku, ibu kandungku Aminah, mengandungku, pernah bermimpi. Dalam mimpi, ibuku pernah melihat ya, cahaya yang menerangi istana Syam. Istana-istana, kusurun, istana-istana. Nggak cuma satu, tapi istana-istana. Asyam itu adalah mantiqah, sejenis provinsi, yang di sana terdapat beberapa tempat daerah. Kalau kita melihat sekarang, Syam, dia ini membawahi beberapa negara, seperti Palestina, seperti Suriah, seperti Yordania, dan yang lainnya. Itu di sana Syam. Dan di zaman Nabi SAW, Syam itu merupakan pemilik kerajaan berdirinya kerajaan Romawi. Jadi berdirinya kerajaan Romawi di mana ikhwah? Di Syam. Ya, jadi ketika antum membaca Arum di sirah Nabi, jangan antum berpikiran Romawi yang ada di Spanyol, bukan. Tapi Romawi yang ada di Palestina, di Suriah, di Yordan, nah sekitarnya. Karena zaman dulu negara yang sangat memiliki kerajaan yang memiliki kekuatan besar ada dua. Yang pertama Romawi yang bertempat tinggal di Syam, yang kedua Persia atau kerajaan Majusi, orang-orang yang menyembah api. Negaranya disebut, ya, kerajaannya disebut dengan Al-Furs. Nanti kita akan dapati kisah tentang penaklukan dua kerajaan tersebut ketika perang Khandaq. Nabi memukul batu yang sangat besar dan Nabi SAW memberitahukan, oh ternyata akan ada penaklukan Persia. Nah, dan di sini disebutkan Abdullah meninggal dunia dan Aminah dalam keadaan hamil. Hamil siapa, ikhwah? Putra beliau, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kok ditanya kapan Abdullah meninggal? Jawabannya ketika Nabi Muhammad berada di kandungan. Karena para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak di kandungan, ada yang mengatakan di kandungan, ada yang mengatakan sudah berumur berapa bulan baru meninggal. Tapi penulis menguatkan kapan Abdullah meninggal? Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan di dalam rahim ibunya. Nah, yang kedua, Abdullah Miratun Nabi sallallahu alaihi wasallam min waladihi. Al-thani khallafa Abdullahi mirasan liwaladihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi lam yulad khamsan minal ibili wa qit'ata ghanamin wa jariyatan habasyiyatan ismuha barakatun wa hiya Ummu Aiman. Nah, yang kedua pembahasan berkaitan tentang mirathun Nabi, warisan yang didapatkan Nabi SAW dari ayahanda.
Ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat ayahnya dan beliau masih dalam kandungan, Abdullah meninggalkan warisan berupa harta. Ada berapa warisan disebutkan, atau bisa mencatatnya nanti. Yang pertama ada 5 ekor onta. 5 ekor onta. Dan onta ini mahal, lumayan. Atau uqiyah. Sebagaimana hadis Nabi SAW membeli onta dari sahabat beliau Jabir bin Abdullah. Ya, kisaran 10 dinar. Mahal onta. 10 onta ditinggalkan. Warisannya, 5 ekor onta. Warisan untuk Nabi Muhammad 5 ekor onta. Kemudian yang kedua, kita ada ghanam, beberapa ekor kambing, warisan kedua. Ketiga, jariyatan habasyiyatan. Jariyatan habasyiyatan. Budak wanita dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Seberangnya Jeddah. Kalau antum lihat peta, Jeddah seberangnya ke barat itu ada Ethiopia. Nah, di sana Habasyah. Budak. Kenapa kok budak? Karena di zaman Nabi SAW atau sebelum beliau lahir, di sana ada peperangan. Ada peperangan. Antara siapa? Antara orang kafir Quraisy dengan yang lainnya. Sehingga ketika ada peperangan-peperangan, sudah ada zaman dahulu istilah dengan tawanan perang, budak. Nah, Abdullah memiliki tawanan perang wanita atau budak wanita bernama Barakah. Barakah. Atau lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman atau Barakah inilah yang nanti akan mendidik Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ummu Aiman Allah berikan umur panjang. Nabi Muhammad meninggal dunia, Ummu Aiman pun masih hidup. Sehingga ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar pernah sowan pergi ke rumahnya Ummu Aiman, meminta diceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman ketika Nabi sudah dewasa akan dibebaskan. Kamu dahulu pernah mengasuhku, aku akan bebaskan kamu sehingga merdeka. Dan Ummu Aiman dia nanti akan menikah dengan putra angkatnya Nabi SAW bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Lahirlah Usamah bin Zaid. Naam. Yang ketiga, Akhi Iwan sudah kembali belum? Sudah, Ustaz. Fadhal. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wiladatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa khitanuhu wa rada'uhu al-thalith fi yaumil isnaini al-thani asyara min rabi'il awwali min amil fili waladat Aminatu bintu Wahbin mauludaha al-azima mutahallilan bi abi huwa wa ummi. Arabi' lam yasbut an dhahara syai'un minal ayati li Aminata hina waladat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, bahasan tentang kelahiran Nabi SAW, kemudian Nabi dikhitan, dan penyusuan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW, kapan beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada hari Senin. Sebagaimana sabda beliau ketika ditanya tentang puasa Senin Kamis. Puasa Senin, kata Rasulullah, hari Senin aku dilahirkan padanya. Kemudian pada tanggal berapa? Pada tanggal 12. Kapan? Bulan apa? Rabiul Awal. Min amil fil, dari tahun gajah. Ini menurut pendapat mayoritas ulama sirah. Sebagian ulama tidak memilih pendapat
tanggal lahir beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin jelas ada hadis Nabi. Untuk tanggalnya para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan sebelum tanggal 12, ada yang mengatakan setelah tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal para ulama juga sepakat bulannya. Dan para ulama sepakat pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada insiden peperangan hujum pasukan bergajah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kisah yang sangat masyhur sekali. Karena kita membahas ini ringkasan, ya kita nggak terlalu panjang lebar. Karena tujuan kita ingin menghatamkan buku ini dalam waktu yang singkat. Kemudian Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang zaman dahulu atau terkhusus umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang tidak bisa baca tulis. Sehingga Allah ingin menjadikan sesuatu yang diingat oleh orang Arab atau bangsa Arab dengan adanya kejadian perang gajah. Mereka tidak tahu baca tulis, kecuali beberapa orang saja, orang-orang kaya, mereka tahu, mereka belajar baca tulis. Harus pergi ke Romawi untuk belajar. Nah, dan ikhwati fillah janallahu wa iyyakum. Aminah binti Wahab beliau melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dan penulis menyebutkan lam yathbut an zahara syai'un minal ayat li Aminah hina waladat Rasulullah SAW. Tidak ada tetapnya, tidak sahih tanda-tanda kebesaran Allah tentang kelahiran Nabi SAW. Jadi beliau menguatkan tidak ada kejadian yang luar biasa, keajaiban ketika Nabi SAW dilahirkan. Tidak ada sama sekali. Yang dikisahkan macam-macam kisah itu semuanya adalah hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tidak bisa dipercaya. Paham? Kalau kita mempelajari sirah Nabi, kita akan mendapati di sana banyak sekali kejadian luar biasa. Dan ini tidak bisa dibenarkan dari segi riwayat hadisnya. Antara kita dengan Nabi Muhammad hanya ada satu, yaitu sanad. Silsilah sanad. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ya kan? Kalau misalkan periwayatan hadis tersebut sahih, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sahih, ini yang berbahaya. Atau disebut dengan dhaif, maka kita tinggalkan. Nah, setelah ini penulis menyebutkan beberapa kejadian yang tersebar di masyarakat awam, tapi setelah diteliti lagi tentang jalur sanadnya, ternyata dhaif. Nah, lanjutkan akhi. Akmil. Masih ada, Ustaz? Nah, karena ini satu poin antum. Antum lihat aja kalau ada merah terus di tengah, maka itu judul baru. Nah, siap. Hadihil alamatu inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam la yasbutu minha syai'un. Alif irtijaju iwani Kisra. Ba sukutu arba'a asyrata syurfatan min iwani Kisra. Jim khamadatin naru lati kana ya'buduha al-majusu. Dal ghasat buhairatu sawata. Ha inhadamatil ma'abidu lati kanat hawla buhairati sawata. Awrada hadhil alamatil imamu Dhahabi fi kitabihi siratin nabawiyah wa qala
hada haditsun munkarun gharibun. Al-khamis fi yaumi sabi'ihi sallallahu alaihi wasallam Kelas ini dulu. khatanahu. Kelas. Kita bahas dulu yang ini. Kejadian yang luar biasa ketika kelahiran Nabi SAW. Nabi Muhammad cukuplah tadi pasukan bergajah. Itu cukup kejadian yang luar biasa untuk menyambut datangnya Rasul yang paling mulia dari seluruh para Rasul. Nabi yang paling mulia dari seluruh para Nabi. Tentu bisa bayangkan Abraha jauh. Abraha sangat jauh dari Yaman membawa 60.000 pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan mereka faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia. 60.000 pasukan ingin menghancurkan Ka'bah tapi malah mati semuanya. Itu cukup kejadian luar biasa, tidak ada tandingannya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan banyak sekali kisah-kisah di masyarakat kita yang tersebar berkaitan tentang sirah Nabi, kejadian luar biasa ketika Nabi dilahirkan. Tapi tidak ada sahih hadisnya. Atau dia adalah kisah yang palsu atau kisah yang dhaif. Nggak ada sanadnya. Yang pertama adalah irtijaj Iwanu Kisra. Iwani Kisra. Irtijaj adalah berguncang. Iwani Kisra, istana. Ruangan besar. Kisra adalah gelar dari Raja Persia. Kalau Herakl, gelar dari Raja Romawi. Kisra, gelar untuk Raja Persia. Kalau Mesir nanti ada sendiri. Kalau di Habasyah juga ada sendiri. Kisra, istana kerajaan Persia yang menandingi kerajaan Romawi, ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW berguncang. Berguncang. Ini adalah hadis yang tidak sahih. Sehingga tidak boleh diyakini. Jadi pahamin? Kalau ada ustadz yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW lahir, terguncanglah istananya Kisra yang ada di Persia, maka kita membutuhkan mana riwayat hadisnya. Kemudian diteliti dulu. Para ulama sudah meneliti. Ketika diteliti, oh ternyata hadisnya dhaif. Ya udah, nggak perlu kita percaya. Kemudian yang kedua, suqutu arba'a asyarata syurfatan min iwani Kisra. Hal yang tersebar di masyarakat yang berkaitan tentang kejadian luar biasa di zaman kelahiran Nabi adalah sukut, robohnya arba'a asyara syurfah. 14 balkon, syurfah itu balkon, min iwani Kisra, dari istana Kisra. Itu juga tidak benar. Berguncang, kemudian balkonnya berjatuhan, tiang-tiangnya berjatuhan. Itu hadisnya hadis dhaif. Tidak bisa diyakini. Kemudian yang ketiga, khamadatin naru allati kana ya'buduhal majus. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang ada di Persia, ya rakyatnya Kisra. Kisra kan raja. Kisra punya rakyat. Nah, rakyatnya ini beragama Majusi, menyembah api. Ketika lahirnya Nabi SAW, maka tiba-tiba padam semua. Boom. Kayak ada angin kencang dan meniup semuanya. Itu juga hadis yang dhaif. Tidak bisa dibenarkan. Kalau yang mengatakan ada yang benar, kita minta dulu mana sanadnya, kita teliti. Nah, kemudian yang ketiga, kejadian yang sangat masyhur sekali, Ghazwat Buhairatus Sawa. Tenggelamnya
danau sawah. Tenggelamnya danau atau asad. Antum tahu asad ya? Bahasa Jawa itu. Apa sih namanya? Habis, mengering. Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba danau sawah itu apa? Langsung Kering. habis airnya. Ini juga hadisnya dhaif. Ini yang mengatakan penulis ya, bukan ana. Kalau antum penasaran dari sebab dhaifnya apa, antum rujuk ke buku aslinya Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Di sana disebutkan di sana. Kenapa kok saya mengatakan ini adalah hadis yang dhaif palsu? Nah, disebutkan di sana. Kemudian yang kelima, in hadamat al-ma'abid allati kanat hawla buhayrah sawah. Hancurnya semua tempat peribadahan yang ada di sekeliling danau sawah. Hancur semuanya. Itu ketika Nabi SAW lahir. Ini juga dhaif. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tidak ada hadis yang sahih kejadian luar biasa akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Cukuplah kejadian perang gajah itu sebagai bukti peristiwa besar untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul mursalin, sayyidul nas, dulunya para rasul, para nabi. Ya. Dan penulis menyebutkan perkara tentang hal yang luar biasa tetapi dhaif ini disebutkan oleh Imam Zahabi, ulama hadis dalam As-Sirah Nabawiyah. Beliau, hadza haditsun munkarun gharibun. Ini adalah hadis yang mungkar. Ini adalah hadis yang mungkar dan gharib, asing. Dalam artian ini adalah hadis dhaif semuanya. Nah, fadhal yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah al-khamisu fi yaumi sabi'ihi sallallahu alaihi wasallam khatanahu jadduhu Abdul Muttalib wa sammahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Arda'at Aminatu waladaha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam thalatha ayamin wa kanat qalilatal labani. Thumma arda'athu Thuwaibatu maulatu Abi Lahabin labana ibniha Masruhin. Nah, yang kelima, pada hari ketujuh dari kelahiran Nabi SAW, berarti hari Ahadnya ya. Nabi Muhammad lahir Senin, Senin dihitung 1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Pada hari Ahad, pekan depannya, kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib mengkhitan Nabi SAW. Dikhitan Nabi SAW ketika masih kecil. Wasamahu Muhammadan, dan diberikan nama Nabi Muhammad. Perkara khitan ini ada perincian. Apakah hadisnya sahih, apakah dhaif? Ini disebutkan di kitab asli. Kemudian dinamakan Muhammad juga ada. Ada asal usulnya kenapa Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad. Itu di buku asli beliau, tebal. Tapi kita akan membaca buku ini ringkas-ringkas saja. Karena ingat, ulama tidaklah menulis buku ringkas kecuali untuk dikaji ringkas. Bukan dipajang lebar, bukan dijabarin bertahun-tahun baru khatam, bukan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kejadian itu ibarat kata ya akikohan begitu ya. Aminah menyusui Nabi Muhammad SAW. Hanya 3 hari saja. 3 hari, akhi. Kenapa kok 3 hari saja? Karena Aminah air asinnya sedikit, air susunya sedikit. Setelah itu, datanglah paman beliau, paman seayah. Kenapa kita katakan seayah? Karena Abu Lahab dan Abdullah kakak adik, tapi beda ibu, satu bapak. Bapaknya siapa? Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib.
Tapi beda ibu, Abu Lahab ibunya beda, kemudian Abdullah juga ibunya beda. Abu Lahab ada yang mengatakan itu nama plus kunyah plus nama. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Lahab, tapi nama aslinya adalah Abdul Uzza, ada Abdul Ka'bah, Abdul Qusay, macam-macam riwayatnya. Intinya Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini paman beliau ketika mengetahui kabar Nabi Muhammad SAW dilahirkan, beliau sangat antusias, sangat bergembira, hingga akhirnya beliau waktu itu memiliki mantan budak yang bernama Suwaibah. Ya, Suwaibah. Milik siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mengajak Suwaibah, ya Abu Suwaibah, ta'ala. Ayo pergi. Kemana? Ke rumahnya Aminah. Datanglah ke rumahnya Aminah bersama Suwaibah. Dan kala itu Suwaibah kebetulan memiliki anak kecil baru lahiran juga, namanya Masruh. Nah, Suwaibah inilah yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Setelah ibunda beliau yang menyusui selama 3 hari habis ASInya. Sehingga ibu pertama Aminah, ibu kandung, ibu kedua Suwaibah menyusui, kemudian ketiga nanti Halimah Sa'diyah. Sehingga Masruh dia adalah sepupunya Nabi SAW, saudara sepersusuan. Nah, nomor 6. Kanat Suwaibatu arda'at qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa Aba Salamata Abdullah bin Abdul Asadil Mahzumiyah sallallahu radhiyallahu anhu fasara akhawaini li Nabi sallallahu alaihi wasallam minar rada'ati. Naam. Nomor 6. Suwaibah sebelum menyusui Nabi SAW, beliau juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW memiliki paman yang lain bernama Hamzah. Hamzah ini adiknya Abdullah, beda ibu. Saudara seayah dengan Abdullah dan Abu Lahab. Dan Hamzah ini umurnya 3 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Ada satu paman lagi beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Hamzah masuk Islam, Abbas masuk Islam. Hamzah dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi SAW. Abbas dilahirkan 2 tahun sebelum Nabi SAW. Paman. Sehingga menurut orang Arab, anak kecil pun bisa disebut dengan paman. Paham ya ikhwah? Kalau misalkan antum punya adik antum masih kecil dan antum udah menikah punya anak, maka anak antum sepantaran dengan adik antum. Ketika dewasa, anak antum juga harus memanggil paman. Nggak masalah. Sama Nabi Muhammad memanggil Hamzah paman beliau, Abbas paman beliau. Padahal terpaut umurnya cuma berapa tahun saja selisihnya. Abbas 3 tahun lebih tua dari Nabi, Abbas 2 tahun, Hamzah 3 tahun sebelum Nabi SAW. Nah, Suwaibah ini pernah menyusui Hamzah. Sehingga Hamzah paman sekaligus persusuan Nabi SAW. Difahamin? Hamzah punya putri, pernah ditawarkan kepada Nabi, mau nggak kamu wahai Nabi, Anda menikah dengan putrinya Hamzah? Kata Nabi SAW, tidak halal, dia adalah keponakanku. Jadi nggak bisa dinikahi oleh Nabi SAW. Hamzah. Nanti akan kita bahas meninggalnya beliau ketika perang Uhud. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Selain dari Hamzah, ada juga sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Salamah. Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi.
Abu Salamah, terkenal. Kunyahnya lebih terkenal. Nama asli Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Jadi suku Makhzum. Beliau akan meninggal dunia pada tahun 4 Hijriah. Setelah itu istrinya bernama Ummu Salamah dinikahi Nabi SAW. Sehingga Abu Salamah sepupuan Nabi SAW. Dan Abu Salamah ini selain dari saudara sepersusuan, dia adalah saudara sepupu Nabi SAW. Karena ibunda dari Abu Salamah termasuk bibi dari Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad punya bibi banyak. Di antaranya adalah ibunya Abu Salamah. Nah, kemudian kata penulis, sehingga dua orang ini, Hamzah dan Abu Salamah, saudara sepersusuan Nabi. Nah, paham ya ikhwah? Berarti sudah ada berapa? Masruh 1, 2 Hamzah, 3 Abu Salamah. Nah, pentingnya apa ikhwah? Antum mengenal ini, antum mengetahui kedudukan mereka semuanya. Karena bersambung dengan Nabi SAW. Nah, 7. Arda'at Halimatu Sa'diyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a auladiha. Terus? Abdillahi wa hudafata watul qabu bisyaima'i wa unaisatu. Nah, kemudian setelah itu ibu nomor 3 bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Beliau tinggal di mana? Di Taif. Kalau Aminah di Mekah, Suwaibah di Mekah. Lain halnya dengan siapa? Halimah. Halimah tinggal di Taif. Taif itu sebelah mananya Mekah, ikhwah? Timur. Taif ini dataran di Arab Saudi yang mirip dengan Indonesia. Di sana ada gunung, di sana ada pohon, banyak sekali buah-buahan tumbuh di sana. Anggur juga luar biasa di sana. Lebat sekali, bisa nanam sayuran, bisa nanam apapun di Taif. Cuacanya sangat luar biasa, nikmat, indah. Dibawalah Nabi SAW bersama Halimah Sa'diyah di perdesaan kampung Bani Hawazin. Nanti akan tiba perang Hunain, perang melawan kabilah sepupunya Nabi SAW. Nabi Muhammad kan dari Quraisy, melawan Hawazin. Sedangkan dari Hawazin itu ada kakek-kakek buyutnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau ini dari Quraisy. Halimah itu dari Bani Hawazin. Sehingga Hawazin ada hubungan dengan Nabi SAW. Nah, kebetulan juga Halimah Sa'diyah ini memiliki putri yang disusui, sehingga Nabi Muhammad SAW memiliki saudara sepersusuan lagi. Siapa? Yang pertama Abdullah, laki-laki. Yang kemudian yang kedua Hudzafah, seorang perempuan. Nama lainnya Syaimah, atau gelarnya yang terkenal adalah Syaimah. Kemudian ada putri yang berikutnya, Unaisah. Jadi Nabi Muhammad SAW total punya berapa saudara sepersusuan? 6. Ada berapa? 7, betul enggak? 7. Oh, 6. 6 atau 7? Apa tuh ya? 7. 6 dong. Hamzah, Masruh, Hamzah 2. Abu Salamah 3. Salamah 4 Abdullah. 5 Hudzafah. 6. Unaisah 6. Tetapi ada satu lagi sepupu Nabi yang sama apa? Saudara sepersusuan, tapi tidak disebutkan. Disebutkan di poin ke-7. Baca. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'atu ikhwatin minar rada'ati. Hamzatun. Nah, ini sudah ya. Naam. Sudah berlalu. Pertama Hamzah, nomor 2. Abu Salamata.
Nah, yang kedua ini udah disebutkan tadi. Abu Hamzah, Sufyan, Abu Salamah dari siapa? Ibunya siapa? Suwaibah. Nah, Suwaibah. kemudian. Abu Sufyan ibn al-Harisi. Nah, ini dia yang terbaru. Belum disebutkan. Siapa Abu Sufyan bin Al-Harith? Nabi Muhammad SAW, beliau punya paman. Kakaknya Abdullah bernama Al-Harith. Nabi Muhammad punya paman. Yang paling tua namanya Al-Harith. Kenapa paling tua? Karena Al-Harith inilah yang membantu Abdul Muttalib menggali sumur Zam-Zam. Di saat Abdullah masih kecil, Abu Talib masih kecil, Al-Harith ini sudah dewasa. Dan Al-Harith sayangnya tidak masuk Islam karena meninggal dunia sebelum Rasul diutus. Al-Harith punya anak namanya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini saudara sepersusuan Nabi SAW, tapi tidak disebutkan dari ibu mana. Nah, lanjut. Masruhun. Masruh dari Suwaibah. Nah, Abdullah. Abdullah dari Halimah. Hudzafatu wa hiya Syaima. Nah, Hudzafah dari Halimah Sa'diyah. Terus Unaisatu. Unaisah. Nah, perempuan juga. Nah, walam yakun lahu ikhwatun la min abihi wala ummihi. nah. Dan Nabi SAW tidak memiliki saudara kandung. Ingat. Nabi Muhammad tidak memiliki saudara kandung. Dan juga Nabi Muhammad tidak memiliki la min abihi, tidak saudara dari ayah, maksudnya saudara seayah. Saudara seayah itu bahasa Arabnya apa? Ikhwatun li abin. Saudara laki-laki seayah. Kalau saudari seayah, akhwatun li abin. Kayak poligami. Ayahnya satu, punya istri 4. Berarti saudara seayah. Ada hukum warisan berkaitan tentang ini. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak memiliki saudara seibu. Aminah hanya memiliki satu suami saja, yaitu Abdullah. Aminah tidak menikah lagi. Nah, sehingga itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum berkaitan tentang apa? Saudara sepersusuan Nabi SAW. Nah, khalas ikhwah, sudah 1 jam ya. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Barakallahu fik. Kalau kayak malah jadi ini ya, baca kitab ya. Kalau kayak jadi kajian. Awalnya cuma kepengen baca, tapi karena kasihan, tapi takutnya antum baca nggak paham gitu kan. Terus kapan lagi kan antum dapat pembelajaran sirah kalau cuma baca doang gitu. Kan nggak ada jaminan ketika live YouTube kemudian ngisi kajian sirah antum bisa ikut sekalian baca sekalian. Tapi ini nggak panjang lebar. Nah, tafadhal akhi. Ana kalau Ana tutup dulu yang di YouTube ya. Nah, Ustaz. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.